Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran FX Trainer pada PLC Mitsubishi. Kita buka dulu FX Trainernya. Kemarin kita pada video sebelumnya kita sudah sampai ke C2 Application Timer Program 1 ya. Maka kita sekarang akan mencoba ke C3 Aplikasi Timer Program 2, yaitu belajar tentang flicker atau lampu kedip. Ini kita klik kedipnya. Nah, ini diperintahkan pertamanya biasa edit ladder. Nah, langsung dimasukin ke programnya katanya. Nah, ini programnya F5. Ini gambar gini ya, F5, di sini X24. Oke, terus di sini ada shift F5, di sini T4 timernya. Terus di sininya kita masukkan F7, timer 3 dengan harga K20 ya, berarti 2 detik ya. Oke, langsung di sini ada NO T3, ini T3 kita masukkan. Nah, terus di sini ada T4 seharga 4 detik ya, K40. Terus di sini kita tambah ya. Ini kita tambahkan agak sedikit. Oke, nah di sini kita tambahkan dengan Y0. Y0. Oke. Nah, ini terus setelah selesai kita convert langsung online yaitu PLC. Oke, selesai. Nah, nanti kita masuk ke chapter kedua. Nah, di chapter kedua katanya switch SW1 X24 ya. Ini kita nyalakan. Nanti setelah 2 detik timer 3 akan bekerja sehingga menyalakan Y0 ya. Dan setelah timer 4 ini bekerja 4 detik, maka T4 dalam kondisi tertutup ini akan terbuka sehingga mematikan sumber ke timer, sehingga ini menjadi reset ya, kembali ke 0 lagi. Selama X24 nya on, maka ini akan flicker ya, terjadi kedap-kedip. Kita cek. Nah, ini si lampunya. Nah, ini baru nyala lampunya. Nanti setelah 4 detik mati. Nah, ini akan kedap-kedip seperti itu terus. Nah, oke. Ini akan seperti ini. Kalau kita si switchnya dimatikan, maka akan mati. Nah, sekarang di sini disediakan dua. Bagaimana caranya kalau ini sedang on, ya, ini sedang on, terus ini off, atau sebaliknya Y1 sedang on, Y0 sedang off. Nah, kita coba buat project baru ya. File, maaf di sini dia tidak disediakan. Kita coba edit ladder. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini nanti kita buat pakai push button. Ini di sini NO, sini X20. Oke, terus di sini pakai NC X21. Oke. Terus kita di sini pakai inner bit ya. Pakai M0. Oke, terus di sini kita kunci M0. Nah, nanti di sini kita pakai M0. Terus di sini NC kita ambil, karena timer yang disediakan itu sebanyak, kalau di sini sebanyak 235 ya timer yang disediakan. Nah, kita pakai dari T1 ya. Ini
Berarti di sini saya pakai T2. Maaf. Sini NCT2. T2. Nah, di sini kita T1 K20. Berarti 2 detik ya. Nah, T1 K20. Nah, nanti di sini juga kita pakai M0 lagi. Nah, terus di sini NO lagi T1 ya. T1 ini untuk menyalakan T2 ya, untuk menyalakan T2 K20 juga. Maaf, nah ini angkanya tidak boleh dispasi. Oke, nah nanti di sini jadi M0 ini sebagai masternya ya, master on. Nanti di sini kita masukkan Y0 dulu ya, Y0 dulu yang nyala. Nanti setelah 2 detik baru Y1 yang nyala. Nah, di sini berarti kita masukkan NC T1 ya. NC T1. Oke, nah di sini baru ke output. Outputnya berarti Y0 dulu ya, Y0 yang menyala. Nah, baru kita masukkan lagi M0. Baru di sini NO T1. Baru ke Y1. Baik, kita coba convert. Ya, kita write PLC. Oke, sekarang kita tekan PB2. Oke, ini nyala. Nah, 2 detik kemudian ini. Nah, ini akan terus kedap-kedip seperti ini. Nah, ini pengembangan daripada aplikasi yang kedua ya. Kalau yang tadi kan hanya 1 lampu flickernya. Nah, kalau yang sekarang 2 lampu flickernya. Baik, nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita stop dulu PB. Nah, ini kita udah stop, ini mati semua. Kita lanjut ke materi ke C4 ya, basic counter. Nah, nanti di sini kita lihat basic counter. Nah, di sini ada perintahnya yang pertama edit ladder, kita edit ladder. Nah, di sini adalah seperti ini ya. Ini X2. Kita buat dulu programnya. X2. Terus ini Y0. Terus X3. Masuk ke Y1. Terus di sini X0 ya. X0 masuk ke counter C0 ya. C0 jumlahnya konstannya 10. Berarti pulsanya nanti masuk 10. Kalau sudah 10 berarti nanti ada perubahan. Kontak yang tadinya terbuka akan jadi tertutup. Yang tadinya tertutup akan jadi terbuka. Nanti kita lihat. Terus kita C0. Oke, terus di sini Y6. Nah, di sini reset, harus ada reset ya. Resetnya harus sama alamatnya. Kalau di atas setnya itu C0, maka di resetnya juga harus C0. Kalau misalkan di atasnya C0, di sini C1, maka yang di reset adalah C1, maka ini nggak akan mati selamanya. Oke, di sini X1 ya. Ini X1. Oke, masuk ke 8 reset spasi C0. Oke. Nah, ini langsung convert online. Oke, nah ini kalau ini kan langsung bekerja, terus masuk kita jalankan ke perintahnya, perintah yang keduanya. Nah, ini ya. Nah, X2 dulu jalankan, terus X0 set on. Nah, ini kan on, terus ke nah, ini jalan. Nah, itu kan nah, dia akan berhitung. Nah, ini berhitung masuk. Setelah 10, maka C0 ini akan
tertutup. Jadi Y6 akan bekerja. 8, 9, 10. Nah, Y6 bekerja. Nah, maka di sini diambil barang-barangnya. Nah, nanti kalau mengembalikan, berarti di sini harus, untuk bisa menghitung lagi, ini harus di reset. Nah, di reset kembali lagi menghitung. Nah, itu prinsip dasar daripada counter. Jadi counter itu si coilnya harus diberi pulsa secara terputus-putus, berbeda dengan timer. Kalau timer si coilnya harus diberikan pulsa atau diberikan sinyal continue ya. Kalau timer kalau mati sedikit maka hitungannya akan kembali ke 0 ya. Kita matikan dulu sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan si timer, sekali lagi si coilnya itu sinyalnya harus continue terus masuk sampai settingan waktu. Nah, tatkala si sinyalnya mati, maka settingan waktunya akan kembali ke 0. Nah, berbeda dengan counter ya. Kalau counter sinyalnya harus satu-satu ya masuknya, sesuai dengan konstantannya, maka dia akan terjadi perubahan. Jadi walaupun di sini nanti diputus, tetap aja dia angkanya tersimpan. Nah, kalau untuk mematikan lagi kembali ke 0, walaupun di sini mati, nggak bisa kembali ke 0 sebelum di reset. Nah, itulah basic prinsip daripada counter ya. Ini jadi counternya di sini kita disediakan sama dengan, biasanya nomor counter itu sama dengan nomor timer. Makanya biasa kalau kita belajar timer garis miring counter. Jadi kalau misalkan disediakan 236, maka timer counter itu jumlahnya 236 dan tidak boleh nomor timer sama dengan nomor counter. Misalkan timer 1, counter 1. Nah, itu dianggap satu perintah. Baik, demikianlah contoh daripada aplikasi timer yang kedua dan basic daripada aplikasi counter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.